Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun saudara berada. Bersama saya Erna Kofreur dari Darwin, Australia, mengucapkan salam soda molek, kata orang Rote ya. Salam damai sejahtera untuk kita semua, biar kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Dari hati yang terdalam saya mengucapkan limpah terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah bekerja keras, baik itu garda depan, wartawan, tim LBH, Bapak pengacara, kemudian netizen terlove ya. Saya cinta kalian semua karena kita adalah pemburu keadilan. Maaf saya sebutkan namanya, Bapak pengacara Pak Robert Nun, seorang pengacara yang cukup punya nama di Pulau Rote. Dia pernah membuat statement di Facebooknya, jika hatimu bergetar melihat ketidakadilan di dalam negeri ini, maka engkaulah saudara seperjuanganku. Jadi hati kita bergetar ketika kita melihat ketidakadilan, maka kita akan menjadi satu saudara dan kita memburu keadilan itu sesuai dengan judul yang saya berikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu saudara sekalian atas atensi, support, rasa empati, perjuangan yang begitu keras, dan kita sedang menantikan keadilan itu. Kita terus berdoa dan kita percaya bahwa aparat penegak hukum adalah wakil Allah dan mereka akan bekerja dengan tanggung jawab ya. Dan kita akan melihat bagaimana keadilan itu dinyatakan di bumi pertiwi, negeri kita tercinta. Baik, saya akan sharingkan satu ayat dari Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata apa yang kita alami saat ini sudah terjadi di tengah bangsa Israel pada ribuan tahun yang lalu, sehingga Nabi Habakuk menuliskan hal ini. Habakuk mempunyai pengalaman yang sama dengan kita. Hatinya pun bergetar ya, sampai dia berteriak menangis kepada Tuhan. Dia katakan, kenapa saya melihat di depan mata saya kecurangan ya, pertikaian, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan. Dan itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan. Jadi seakan-akan kekerasan, kejahatan itu lebih kuat dari hukum ya. Itu yang dialami oleh Nabi Habakuk. Habakuk ini disebut nabi kecil karena penulisannya hanya sedikit ya, penulisannya merujuk hanya sedikit pasal dan ayat, sehingga dia disebut nabi kecil. Nah, semua pengalaman yang terjadi, semua kejadian, semua fakta yang terjadi di depan mata kita, dan seringkali kita menjumpai ya ketidakadilan itu. Saya berikan contoh, orang mencuri ayam atau mencuri kambing, dia akan dikejar terus dan akan dimasukkan ke dalam terali besi, atau seringkali kita dengar hotel perdeo ya, hotel perdeo tanpa bayar tapi dapat makan free dan lain sebagainya. Begitu dikejar sampai dia harus masuk ke dalam terali besi. Tetapi ada kasus-kasus lain seperti korupsi ya, ketidakadilan, seperti hilang begitu saja.
Nah, ini sudah terjadi. Alkitab sudah mencatat itu. Hukum seakan-akan kehilangan kekuatannya. Saya percaya saudara, kita percaya, apalagi kita sebagai orang Kristen ya, kita punya Tuhan itu yang luar biasa, maha tahu, maha melihat segala-gala yang kita lakukan, ya. Baik itu yang tersembunyi atau yang kita lakukan di depan manusia, baik atau jahat, Tuhan melihat itu, ya. Satu ayat lagi dari Ulangan pasal 16 ayat 19 dan 20. Ini firman Tuhan kepada kita semua, ya. Mungkin kita ini bukan aparat penegak hukum. Kita ini bukan seorang hakim, seorang jaksa atau seorang penegak hukum ya. Tetapi kadangkala di dalam keseharian kita pun kita menjumpai hal ketidakadilan itu, ya. Hal-hal kecil saja, seperti contoh kita punya pembantu, kita bayar gajinya tidak sesuai dengan perjanjian, itu ketidakadilan, ya kan? Kita memihak kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi karena dia dekat dengan kita, maka kita membela, itu kejahatan. Nah, itu ketidakadilan juga. Nah, Ulangan pasal 16 ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah memutarbalikkan keadilan, ya. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan katakan, janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Keadilanlah yang harus kau kejar. Makanya kita memburu keadilan saat ini. Ya, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kejarlah keadilan kalau engkau mau hidup, ya. Berlakulah adil. Semua jabatan, ya, semua pekerjaan, semua profesi itu adalah titipan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka Tuhan akan ambil itu. Sehingga firman Tuhan katakan, kejarlah keadilan. Itu sebabnya hati kita semua bergetar untuk memburu keadilan itu. Ya, dan Tuhan katakan jangan memandang bulu, jangan menerima suap. Haleluya. Kita mau jujur saja. Berapa banyak kesalahan ini sering terjadi di negeri kita? Berapa banyak? Bisa dihitung? Terlalu banyak. Jangan menerima suap. Kenapa? Karena suap itu bisa membuat buta mata orang bijaksana. Saya tahu Bapak Ibu yang Tuhan percayakan duduk di kantor pemerintahan, kalian adalah orang bijaksana, orang pintar, orang pandai, ya. Bahasa Inggris bilang smart, pintar, pandai, bijaksana. Tapi jangan sampai suap itu menutup mata orang bijaksana. Suap itu menyapu integritas kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu semua perbuatan itu kita akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya mau katakan, pengadilan dunia kita bisa lolos, tetapi kita tidak akan pernah lolos dari meja pengadilan Allah. Ya. Pengadilan dunia kita bisa sogok, tetapi meja pengadilan Allah tidak ada suap di sana. Saya pun bersyukur kalau RB sudah menyerahkan diri.
Saya teringat 10 hari yang lalu, kurang lebih atau 11 hari, saya membuat video tentang darah korban berteriak dari tanah. Saya bergumul, saya berdoa, dan Tuhan memberikan saya hikmat untuk menyampaikan firman itu. Dan terima kasih untuk netizen terlove. Saya mencintai, saya mengasihi kalian semua. Saya melihat tadi sudah 20.000 lebih penonton. Bukan saja kita menjadi penonton, tetapi mari kita melakukan firman itu. Ya, waktu Tuhan sudah sangat singkat. Kita melihat di sekitar kita sudah tidak sama seperti dulu lagi. Mari kita benahi hidup kita. Ya, kita benahi kelakuan kita, karakter kita. Saya pun melihat di grup-grup Facebook ada caci maki, hujatan dan lain sebagainya, saling menyerang satu dengan yang lain. Saya mau katakan kami sedang memburu keadilan. Kalau engkau berada di ketidakadilan itu, kami tidak punya hak untuk menghakimi Anda, tetapi kami punya Tuhan yang punya kuasa untuk menghakimi perbuatan kita semua, baik atau tidak baik, jahat atau tidak kelihatan. Tuhan tahu itu, ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari mendukung pemerintah, khususnya Kapolda dan jajarannya untuk mengusut kasus ini, dan bisa ada gelar perkara, ada transparansi, sehingga semua kita yang bertanya-tanya ini mendapatkan satu kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Ya, saya tinggal di Australia, saudara, nggak ada itu sogok-sogok. Oh, kalau salah ya tetap salah. Polisi kalau berani sogok habis, langsung dipecat. Nggak ada main-main di sini. Salah ya salah, benar ya benar. Ya. Dan Tuhan mau itu. Dan kebanyakan orang di sini tanpa agama, tetapi ada rasa takut dan hormatnya itu kepada Tuhan lebih tinggi daripada kita, pemangku jabatan, pemangku kekuasaan yang punya agama, yang kita beriman. Di manakah rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan kita yang kita sembah siang dan malam itu, yang kita katakan Allah yang hidup, Allah Maha Tahu. Tapi di mana rasa takut kita kepada Tuhan? Nggak usah deh kita takut dulu sama sesama. Rasa takut kita kepada Tuhan di mana? Kalau ada rasa takut kita kepada Tuhan, maka rasa takut kita berbuat dosa sekecil apapun, kita tidak akan mau lakukan dosa itu. Ya, mungkin Astrid sudah bersalah, itu urusan dosa, perkara dosa urusan dengan Tuhan, ya. Tapi bayi 1 tahun Lael yang tidak berdosa ini, apa salahku ayah? Apa salahku? Sehingga bisa membunuh bayi yang tidak berdosa. Berdosa ini dia tidak bisa berbicara, dia belum pernah menyakiti orang. Apa salahnya? Tahu semua perbuatan kita akan dibawa ke meja pengadilan Allah. Dan saya mau katakan kepada RB dan kroni-kroninya dimanapun Anda yang masih bersembunyi, lebih baik Anda datang menyerahkan diri, ya. Jujurlah dengan suara hatimu, karena Tuhan melihat itu, supaya tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, menggiring opini sehingga terjadi demonstrasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini keadilan muncul terbalik. Kalian bersembunyi dan akhirnya terjadi tanda tanya, ya. Kami sedang memburu keadilan itu, siapapun pelakunya. Engkau yang terlibat di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi Anda, engkau tidak akan tenang dalam langkahmu kalau engkau bersembunyi dari kasus pembunuhan yang keji ini. Tuhan mengampuni Anda kalau engkau mau bertobat, tetapi mari jujurlah dengan sesamamu, ya. Jujur dengan suara hatimu. Bayi 1 tahun yang tidak berdosa, nyawanya melayang tanpa alasan. Tanpa alasan. Kalau mamanya berdosa, engkau tidak bisa buat diri lebih dari Tuhan untuk mencabut nyawa sesama. Tuhan mau mencabut nyawa orang ada alasannya. Kalau sudah hari tua dan
fisiknya sudah melemah, atau sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis dokter di dunia ini, ada alasan untuk diam, Tuhan mengambil nyawanya. Nah ini, kalian-kalian ini bikin diri sudah lebih dari Tuhan. Begitu kejamnya ya. Dan saya tahu setiap perbuatan kita akan dibawa ke meja pengadilan Allah. Ya, saya bacakan ayat yang terakhir. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, ingat baik-baik itu. Meja pengadilan dunia engkau bisa lolos, ya. Mungkin engkau seorang pembunuh bayaran. Kau menghilang saat ini dan engkau menjadi DPO. Kau tidak akan lolos dari meja pengadilan Allah. Karena Allah akan membawa semua perbuatan kita ke meja pengadilannya yang kudus, yang adil itu, atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau yang jahat. Ya, jadi biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan bisa menjamah hati kita semua, dan kita terus memburu keadilan dan melakukan keadilan. Jangan kita memburu aja, tetapi kita sendiri juga nggak adil dalam hal-hal kecil, ya. Jadi di akhir dari pesan firman Tuhan hari ini, sore hari ini waktu Darwin Australia, saya minta waktu sejenak kita semua yang beragama apapun, kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama untuk kasus ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu yang tunggal, Roh Kudus yang adil, pada sore hari ini kami semua bersama bersaudara Bapak Ibu, baik itu di Indonesia atau di luar negeri yang sedang menonton video ini, kami tundukkan kepala dan berdoa sejenak untuk proses hukum yang sedang berlangsung saat ini buat kasus Astrid dan Lyle. Tuhan, kami pun berdoa bagi Kapolda dan jajarannya, kemudian instansi terkait yang akan menyelesaikan, mengusut masalah ini, biar kami bisa melihat gelar perkaranya secara transparansi dan ada keadilan, ada kejujuran yang dinampakkan, sehingga kami masyarakat, kami netizen, kami keluarga korban, kami boleh mendapat satu kepastian hukum dari Engkau. Kami pun berdoa buat LBH khususnya, Tuhan Yesus, Bapak pengacara Pak Nasution, kemudian juga kami berdoa buat Pak pengacara yang ada di Kupang, Tuhan memberkati, dan juga dengan rekan-rekan LBH semuanya Bapak, Tuhan tolong. Kami pun berdoa untuk Pak Sam Haning yang mengusut, mengejar fakta ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk garda depan, untuk rekan-rekan wartawan, Pak polisi semuanya, untuk masyarakat netizen yang sudah empati, sudah mensupport dana dari dalam dan luar negeri. Terima kasih buat sumbangan yang sudah diberikan oleh saudara-saudara kami di Kupang, di Jakarta, para mahasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak memiliki banyak harta, kami tidak memiliki banyak uang, tetapi kami memiliki doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan keadilan itu dinyatakan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami pun berdoa bagi hakim, jaksa, semua yang akan menangani kasus ini. Berikan keadilan seadil-adilnya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Hamba pun berdoa bagi Susi As, Bu Ari Tuhan, orang tua dari Astrid dan Kakak Jack Tuhan, dan adik-adik semua, ipar, keponakan, cucu semua yang ada di Kupang, di Rote. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semua sehat selalu, mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Natal tahun ini tanpa 2 nyawa, tapi kami tahu ada Roh Kudus yang menghibur kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Salam Soda Molek. Shalom.